SEMM dan Bapak Nurholis SHMSI yang kami hormati, serta kepada teman-temanku, mitra rekan dari insan pers media yang juga kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bermajlis dalam suatu majlis perkumpulan ulul haq. Kita berkomitmen mendukung beliau dalam proses pilkada kemarin. Bapak-bapak yang kami hormati, kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, acara pada malam hari ini itu sebenarnya dadakan, Pak. Itu jadi rasa bangga kita dari teman ulul haq sekabupaten Pemalang ini terbuka saja, Pak. Jadi kita beneran di sini diliput media juga ini untuk biar semua tahu. Jadi memang euforia di luar itu bahwa kita di Pemalang ada namanya money politik atau apa segala macam. Tapi alhamdulillah kami sekeluarga ulul haq, Pak, itu mulus, Pak. Nggak dapat sama sekali, tapi kita tetap berkomitmen kepada Bapak Anom Widiantoro dan Pak Nurholis. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu petani yang kemarin didata itu karena tidak mendapatkan bisaroh waktu pemilihan itu berprasangka bahwa kami kelompok ulu-ulu itu motif, Pak, atau ngesak dari amplop. Alhamdulillah beliau di sini hadir juga. Alhamdulillah melalui manajemennya kami berkomitmen memang tidak mendapatkan sama sekali amplop, tapi kita tetap komitmen. Saya instruksikan jam 4 pagi ya, Pak. Jam 4 pagi saya WA sebar. Kita tetap komitmen kepada Bapak Anom dan Nurholis. Kita pantau, Pak. Jadi jam 7 saya sudah dapat info segar dari teman-teman lapisan bawah. Pak Anom sudah di atas, Pak. Belum pilihan kok, tenang, sudah di atas. Kita sebarkan lagi, teman. Dan komitmen kita, Pak, kepada Bapak Nurholis sedikit sampaikan, kita melanggar hukum, Pak. Jadi sebenarnya nggak boleh. Itu demi cintanya kita kepada panjenengan diwujudkan, karena dianggapnya tidak dengan mendapat uang itu tidak memilih. Kami yang memilih panjenengan semua di video, Pak, di foto. Melanggar hukum sebenarnya. Tapi itu sebagai wujud komitmen kita dukung pada jenengan. Bukti realnya ada semua di saya. Jadi saya sebarkan kepada, saya instruksikan, tapi saya nggak nyuruh untuk memvideo, tapi mereka pada inisiatif sendiri memvideo, Pak, masuk. Jadi ini untuk menangkal bahwa Pemalang itu serba melulu dengan uang. Kami ulul haq menjadi contoh pioner bahwa kita memilih pemimpin yang berintegritas tanpa memandang uang. Karena kita memandang dari pertama ada calon itu kita pilih yang di daftar riwayat hidupnya, di daftar rating pekerjaannya itu, alhamdulillah calon yang kita jagokan, calon 03 ini dalam segi pendidikan juga paling mumpuni, dalam segi pengalaman manajerial memimpin juga beliau ini sangat mumpuni, karena beliau Bapak Anom itu pernah memimpin direktur di BUMN ya, Pak. Pak Nurholis juga di manajemen kepemerintahan juga malah melintang. Beliau juga senior di kepemerintahan. Jadi pilihan kita itu berdasarkan akal yang logik. Jadi beliau ini bibit-bibit unggul di Pemalang yang insya Allah kita amanai, kita titipi amanah, insya Allah bisa mengemban amanah dan harapan dari rakyat Pemalang semua. Insya Allah didoakan semua biar beliau ini bisa mengembangkan apa. Pak Anom itu kalau dilihat dari riwayatnya itu setara menteri diturunkan di Pemalang untuk memimpin Pemalang, untuk memberikan perubahan kepada masyarakat Pemalang. Nah, beliau masuk berkolaborasi dengan Pak Nur
itu ya sudah nyekrok karena Pak Nur nanti akan memberikan masukan ataupun ini yang dari segi kepemerintahan, karena walaupun Pak Ano manajernya di BUMN tingkat nasional, tapi untuk masuk ke wilayah Kabupaten Pemalang yang lebih tahu Pak Nur, nih Pak. Jadi kita dulu waktu kemarin Pak Agung dan Pak Mansur kita dukung full Pak sama. Nah begitu jadi mereka saling ya kita melihat ketidakharmonisan. Semoga dengan terpilihnya Bapak Anom dan Bapak Nurholis saged nyekrok Pak, sinkron apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa ditampung bareng-bareng mikir, dikelola bareng-bareng. Jangan asal ada yang membisiki ini itu langsung mengambil putusan yang blunder yang mengakibatkan kerugian di masyarakat. Nah seperti kampanye kemarin Pak, saya gencar terus nyerang. Dari paman beliau itu saya nyebutnya langsung belis gondol Pak. Itu langsung ngomong di percuma Pemalang mau ganti bupati berapapun jalan tetap akan rusak karena anggarannya tidak ada, karena tidak disengaja tidak ada. Sekarang nuwun sewu, ini yang anggaran direstui oleh DPRD dan pemerintah, optimalisasi ini silakan kalau ada dari perangkat desa atau camat mengetahui. Tadinya Pak Camat kok ada yang hadir tapi beliau malam hari ini anaknya sakit jadi izin nggak berangkat ke sini. Turun sangat ya. Jadi suatu kebanggaan bagi kami perkumpulan Ululu Pak. Jadi kebetulan saya bicara di sini mewakili sebagai komunitas Ululu Pak. Kalau saya di jabatan di luar di teman-teman GRIP datang juga saya megang ketua tim advokasinya di GRIP Jaya Pak. GRIP Jaya Pemalang juga kebetulan saya megang di LPBH NU, saya ikut jadi litigasinya. Di Partai Golkar saya juga tim hukumnya. Jadi kebetulan saya banyak didudukan. Kalau saya minta enggak, saya diminta didudukan untuk ikut di tim-tim hukum. Di upahnya diambil dari sekatenan iurannya petani-petani ini, tiap sawah dimintai gantingan gabah ya. Nah dikumpulkan, ngumpul, akhirnya dibelikan bengkok. Setelah adanya bengkok, itu tidak ada tarikan lagi untuk ngupai lulu. Lah di era sekarang ini ada tarikan itu namanya kloyor. Keluyuran. Nah, keluyuran itu buat susukan Pak, membersihkan saluran irigasi. Jadi untuk membayar kulinya. Nah ini karena pemerintah dari zaman Hindia Belanda sampai merdeka Pak Harto itu swasembada pangan sampai ini, itu namanya petani itu belum merdeka Pak sebenarnya. Makanya saya di Tani Merdeka juga protes. Tani Merdeka itu merdekanya apa petani? Mau air saja bayar. Air supaya dapat air dialiri itu bayar iuran gitu Pak. Ini Pak Ulu-ulu sama Pak petaninya. Itu. Lah sekarang itu Pak pemerintah sudah keperpihakan kepada petani ada melalui bantuan bibit dari Dinas Pertanian yang di sektor perairan ini Ulu-ulu diberi bantuan itu dengan Perda 16 tahun 2017 Pak. Itu di pasal 8 ya Pak. GF kalau nggak salah. 8C. Jadi untuk pembangunan saluran irigasi tersier dan untuk revitalisasi dianggarkan di APBDes Pak. Lah ini sejak diundangkan tahun 2017 ini disembunyikan Pak, supaya masyarakat petani tidak merdeka. Lah ini harusnya petani itu bergerak karena sampai orang kalau perda ini diterapkan, petani yang paling untung karena tidak bayar sokongan cerowokan lagi karena apa sudah ditanggung pemerintah, tapi nyatanya ditutupi. Yang diuber-uber teman kita ulu-ulu terus. Itu. Jadi untuk nusuk dirusak sama kombeng, dirusak jalurannya sama traktor, itu yang dikejar-kejar ulu-ulu. Kadang bengkok ulu-ulu buat nyusuk. Saya yang selalu nggak boleh bengkok itu untuk upah, tapi kalau susukan dengan gotong royong ataupun dengan anggaran. Nah ternyata anggarannya ada. Nah ini makanya kita kemarin demo itu menuntut undang-undang ini Pak, perda ini diberlakukan.
Jadi kita nggak minta terus nggak nyeleneh-nyeleneh berani ke pemerintah daerah Pemalang, tidak. Kami menemukan pasal itu bunyi di perdanya itu. Jadi untuk perbaikan tersier, revitalisasi tersier itu dianggarkan di APBD, Pak. Jadi melalui dana desa. Bukan yang seperti sekarang ada perbaikan 100 meter. Saya tanya, ternyata dari uang apa namanya, Pak? Ketahanan pangan yang dititipkan Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian kepada Dinas Pertanian, bukan uang itu, bukan yang 20% itu. Karena itu bukan amanat Perda, Pak. Tapi kalau untuk ketahanan pangan itu untuk pertanian, untuk perikanan, dan untuk peternakan. Itu tiga itu bisa diterapkan yang mana. Tapi kalau untuk pertanian itu memang sudah ada alokasinya, tapi belum terrealisasi di Pemalang ini. Gitu. Jadi kelembagaan yang ada di petani itu, Pak, jadi Ululufak itu ada dari zaman Belanda sampai sekarang. Terus ada organisasi di tingkat petani, di petani dibentuk tahun 1000, Perpresnya itu 1982. Itu ada impres yang mengatur tentang pembentukan P3A, Pak. Jadi P3 itu perkumpulan petani pemakai air, wadah dari petaninya. Bukan P3A yang diterjemahkan oleh pemerintahan Orde Baru itu sebagai pengelola airnya, tapi wadah petaninya. Tetap yang menjalankan tugas membagi air itu ya Ululufak. Tapi karena mindset dan pengetahuan tentang akar budaya Ululufak ini tidak diketahui oleh pemerintah dulu, dan memang sengaja mau dihapuskan karena ada indikasi politik kalau Ululufak itu kecenderungannya condong organisasinya, Pak. Makanya mintanya dihapuskan. Padahal P3 itu wadah petaninya, bukan untuk yang mengelola. Betul. Jadi dari P3 petak, Pak, nanti dibentuk di oncoran umpama Ululu Jae nih, Jenuri di Loning. Itu nanti oncorannya sampai ke Loning dan Tegal Melati, Pak. Itu P3 petaknya nanti membawai wilayahnya ikut Pak Jenuri. Nah, P3 petak Lulu Jenuri, Pak Lulu Rukanto, Lulu Jumadi, Lulu Bambang nanti mengumpul, Pak. Nah, salurannya di sekunder ini satu. Nah, nanti bentuk wadah yang namanya GP3A, Gabungan Petani Perkumpulan Petani Pemakai Air, GP3A. Dari saluran yang di Peron, terus saluran yang di Rawapanggang, terus saluran yang di Comal, mereka gabung pengurusnya membentuk wadah lagi namanya Induk IP3A, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air. Itu, Pak. Jadi Pak Bupati terpilih Pak Long Widiantoro sedianya bersedia hadir di sini, tapi karena di Jakarta sehingga saya yang untuk mewakili di sini. Dan beliau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disampaikan, mungkin saya hanya sekedar ingin tahu tentang Ululufak saja, tapi saya sudah belajar. Jadi saya hanya melihat bahwa di dalam Ululufak ini merupakan satu budaya, bagian dari budaya pertanian dari masa Belanda sekarang. Dan ternyata pada saat sekarang di Kabupaten Pemalang ada sedikit dualisme mengenai pengaturan. Itu ya. Pengurusan satu. Nah, sehingga inilah mungkin yang nanti ke depan masukan ini sebagai PR buat saya. Lalu akan disampaikan ke Pak Bupati sesegera mungkin kalau ada evaluasi terhadap peraturan bupatinya atau perdana, nanti kita akan koordinasi. Tapi yang jelas program kami ini adalah bagaimana kita ingin membuat
petani-petani ini yang disampaikan kamu ini harus petani bisa merdeka, benar-benar merdeka, nyata merdeka. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Tentunya kita memperbaiki keseluruhan infrastruktur pertanian, kemudian petaninya, kemudian penyuluhnya, kemudian dinas pertaniannya, kemudian pasca panennya, dan jalan-jalan pengelolaan jaringannya. Dan ini sudah ada di 12 program kita ya. Insya Allah kita akan kedepankan bagaimana kita membangun pertanian di Kabupaten Pemalang. Apapun Kabupaten Pemalang ini sebagai penyangga ketahanan pangan nasional nomor 4 se-Jawa Tengah. Jadi kebetulan silaturahmi kami calon dengan Bu Lufas ini sudah terjalin sejak awal ya. Sejak awal karena kami kesamaan visi bagaimana kita ingin membangun Pemalang dari sektor pertanian. Nah, untuk kali ini saya sedikit akan bercerita tentang tidak pertanyaan lagi ya, tapi bagaimana saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh anggota Ululufak Kabupaten Pemalang yang telah mendukung kami, mendoakan kami, dan memilih kami. Dan inilah bagian dari komitmen kami yang dipilih. Tentunya kami akan menjaga amanah ini dan kami ingin berbuat banyak untuk pemilih kami khususnya Ululufak. Apapun ini untuk kesejahteraan Kabupaten Pemalang. Saya sedikit mohon maaf agak batuk, jadi kalau bicaranya terlalu banyak batuk pasti. Santean Pak, maaf. Kemenangan ini yang sekarang sudah direkapitulasi di KPU Kabupaten Pemalang, alhamdulillah dari KPPS ke kecamatan, BPK sampai ke kabupaten sepertinya tidak ada persoalan perubahan. Jadi kita tetap unggul. Jadi kita ada di angka 44%, 44% lebih, dengan selisih sekitar 50.000. 43. Moga-moga tidak ada gugatan sehingga kita berjalan lancar. Moga-moga Tidak ada gugatan. Kemarin berkompetisi legowo, karena apapun ini sudah pilihan rakyat. Rakyat sudah menentukan bahwa Anur memang yang dipilih sebagian besar 44% masyarakat memilih. Ululufak ini bagian yang sangat menentukan pada kampanye kemarin. Kita ketahui Bulan 15. 9.15 Realcon artinya hitung cepat Dari itu, Kesbang, dari Kesbang banyak dari itu sudah diketahui angkanya. Kemudian sekarang dibuktikan dengan perhitungan manual dan ternyata hasilnya sama. Artinya kita sudah tidak ragu lagi, kita sudah unggul dan kita insya Allah akan ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Pemalang. Kedepannya tentunya tugas berat menanti kami.
Tapi insya Allah kami tidak akan membedakan 1, 2, 3. Kita akan rangkul bersama karena ini masyarakat Pemalang, ya kan? Tidak boleh berpecah. Pada saatnya nanti kita akan rukun kembali, kita akan membangun bersama. Urusan politik berarti selesai. Nah, tinggal kita membangun. Nah, tugas berat menanti kami, tapi insya Allah kami akan laksanakan itu, karena 2 bulan kemarin kami hampir tidurnya hanya 2 jam, 3 jam. Kami berdua, karena jualan diri istilahnya itu. Bagaimana saya jualan diri? Jual diri. Jual diri. Biar laris manis gitu. Laris manis. Lawannya berat-berat. Nah, 12 program sudah dinanti oleh masyarakat Kabupaten Pemalang. Ada yang pesimis, tapi pendukung anu tetap harus optimis, ya. Jangan khawatir. Ya, optimis dan siap mengawal, Pak. Nah, optimis dan siap mengawal, ya kan? Kalau kami salah, tegur saja, diingatkan saja. Kami mau kata, berat yang buat pemimpin itu adalah bagaimana bisa memberi rasa keadilan. Itu yang paling berat. Katanya Kiai kalau bisa memberi rasa keadilan, surga jaminannya katanya. Ya, tapi sulitnya itu yang luar biasa. Semoga mampu, Pak. Insya Allah. Ya. Nah, dari 12 program itu yang viral, ya, saya bicara yang viral. Mayat. Yang viral itu Orang mati. orang mati. Orang mati kok disantuni. Santunannya nggak main-main, ya. 3 juta. Kasih eling 3 juta. 3 juta, ya. Kelas kok NU, weh. Keadilan nyedot sih, Bapak. Nah, banyak ditanyakan, memangnya mampu bangun jalan saja nggak bisa, kan gitu, ya. Pak Bupati kita cerdas, ya. Kalau nggak cerdas nggak mungkin jadi direktur, ya kan? Jadi kalem, tenang mawon. Oke. Saya jelaskan di sini malah mumet tok. Yang penting pokoknya itu kan ngaten, ya. Jelas. Nah, ngaten. Wah, mau itu. Nah, saya pun tak niki. Yang paling disenangi emak-emak itu LKS. LKS gratis. Ya kan? Kalau seragam kemarin sudah seragam kita perbanyak lagi. LKS, karena biasanya seragamnya sudah gratis, isi disuruh beli LKS, ya. Nah, saat ini mau nonton mikir mulai ini sekolah gratis. Oke. Yang viral lagi Wifi gratis. gratis, ya. Nah, alhamdulillah 03 punya niatan itu tersampaikan. Nah, nanti lalai yang di sana kalah start dengan kita. Oke. Pasti debat kan mereka nggak punya apa-apa, gagasan apa. Nah, yang berikutnya pertanyaan masyarakat itu dengan program begitu banyaknya, persoalan katanya ini yang di masyarakat itu sampaikan, apakah mampu dengan dana yang terbatas. Kalau dana terbatas itu di mana-mana, punya dana berapapun pasti ngomongnya terbatas, dibatasi. Tapi kan pinter-pinternya ngecake, pinter-pinternya noto, pinter-pinternya noto. Engsok. Nek pembangunan sing ora belum banyak bermanfaat untuk masyarakat kan bisa ditunda, ya. Nah,